Dahulu kala, hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Suatu hari di saat ia sedang merajut, tiba-tiba benang yang ia gunakan terjatuh. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jika ada yang mengambilkan benang itu untukku, jika ia laki-laki, maka akan kujadikan suamiku. Jika ia perempuan, maka akan kujadikan saudara perempuanku. Tak lama kemudian, datanglah seekor anjing jantan mengambil benang itu, lalu memberikannya kepada Dayang Sumbi. Untuk menepati janjinya, ia menikahi anjing tersebut. Karena kau telah mengambilkan benang ini untukku, maka aku akan menikah denganmu. Dayang Sumbi memanggil anjing tersebut dengan sebutan Tumang. Beberapa tahun kemudian, Dayang Sumbi dan Tumang memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Anak kita tampan sekali ya Tumang. Sangkuriang tumbuh besar tanpa mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Sangkuriang dan Tumang sedang berburu bersama di hutan. Menyebalkan, sejak tadi tidak mendapatkan buruan sama sekali. Karena tidak mendapatkan buruan sama sekali, akhirnya Sangkuriang menyalahkan Tumang. Dan semua ini gara-gara kau, Tumang. Aku tidak mendapatkan buruan sama sekali. Terimalah ini dariku, Tumang. Sangkuriang membunuh Tumang, lalu mengambil daging Tumang untuk diberikan kepada ibunya. Ibu, lihatlah, aku membawa daging. Wah, kamu hebat sekali nak. Ibu akan memasakkan daging ini untukmu. Dayang Sumbi berpikir sejenak, lalu Sangkuriang, apakah kamu melihat Tumang sejak tadi? Di mana ya Tumang? Tumang sudah aku bunuh, Ibu. Ini daging Tumang. Dia menyebalkan. Karena dia, aku tidak dapat buruan sama sekali. Apa? Pergi kamu dari sini. Ibu tidak mau melihat wajahmu lagi. bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang pun tumbuh menjadi seorang laki-laki yang tampan. Pada suatu hari, ia pergi ke hutan. Ia bertemu dengan seorang wanita cantik dan ia langsung jatuh cinta kepadanya. Sangkuriang langsung melamar wanita cantik itu. Ketika wanita cantik itu sedang memasangkan ikat kepala di kepala Sangkuriang, ia melihat hal yang mengejutkan. Tolong pasangkan ikan kepala ini. Aku ingin pergi berburu. Baiklah, luka ini tidak asing bagiku. Jadi dia adalah anakku, Sangkuriang. Ternyata wanita itu adalah Dayang Sumbi. Ia memang terlihat muda walau sudah tua, karena ia bertapa selama Sangkuriang pergi. Setelah melihat luka itu, Dayang Sumbi langsung sadar bahwa ternyata laki-laki di depannya ini adalah anaknya. Soal pernikahan kita, kapan kita akan melangsungkan pernikahan kita? Mendengar itu, Dayang Sumbi terkejut. Tidak mungkin ia menikahi anaknya sendiri. Lalu kemudian ia membuat syarat. Tapi soal itu, aku akan menikah denganmu dengan satu syarat. Kau harus membuat kapal sebelum matahari terbit. Baiklah, aku akan memenuhi syarat itu. Sangkuriang akhirnya membuat kapal itu dengan kekuatan yang diajarkan Tumang kepadanya. Ia bisa menyuruh jin untuk membantunya membuat kapal. Dan itu membuat Dayang Sumbi khawatir karena Sangkuriang menyelesaikan kapalnya dengan cepat. Tidak, kapalnya sebentar lagi akan jadi. Tapi matahari tidak kunjung terbit. Akhirnya Dayang Sumbi berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kapal itu akan segera selesai sedangkan matahari belum terbit. Aku tidak mungkin menikah dengan anakku sendiri. Terbitkanlah matahari ya Tuhan. Akhirnya matahari pun terbit. Sangkuriang yang melihat matahari sudah terbit itu pun sangat kesal. Apa? Matahari sudah terbit? Bagaimana bisa? Untuk mengutarakan kekesalannya, Sangkuriang menendang kapal itu sampai terbalik. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus bisa mengendalikan emosi diri sendiri dan jangan mudah menyalahkan orang lain atas kesalahan diri sendiri.